Dia menyebut dirinya Mad Mike Hughes, tapi motivasi sebenarnya bukanlah kegilaan, melainkan pengejaran ketenaran yang tak kenal lelah. Mike Hughes bermimpi untuk tercatat dalam sejarah sebagai stuntman paling nekat yang pernah ada. Dunia roket menjadi jalannya. Setiap roket bertenaga uap buatan sendiri membawanya semakin dekat ke luar angkasa, semakin dekat ke ketenaran buruk. Namun pada tanggal 22 Februari 2020, obsesi Hughes terhadap ketenaran harus dibayar untuk membawanya. Mike Hughes sudah dikenal di komunitas aksi nekat. Lahir pada tanggal 9 Februari 1956 di Oklahoma City, ia terinspirasi oleh kecepatan dan bahaya sejak usia dini dan mulai menyukainya melalui balap motor. Namun, justru limusin bukan motor yang membuatnya pertama kali merasakan ketenaran. Pada tahun 2002, Hughes yang berambut gondrong mencetak rekor dunia Guinness dengan meloncatkan limusin stretch Lincoln Town Car sejauh 103 kaki yang luar biasa. Aksi limusin itu membuatnya mendapat perhatian nasional, meskipun itu hanyalah pemanasan sebelum aksi utama yang akan datang. Hughes bahkan memiliki impian yang lebih besar, mencalonkan diri sebagai gubernur California, dan akhirnya tercatat dalam sejarah sebagai stuntman paling nekat sepanjang masa. Baru ketika jalan hidup Hughes bertabrakan dengan teori konspirasi, mimpi terbesarnya mulai terbentuk, yaitu membangun dan meluncurkan dirinya sendiri dengan roket buatan sendiri yang bertenaga uap. Pada tahun 2014, Hughes menyelesaikan roket pertamanya di gurun Arizona. Dia mengklaim terbang setinggi 1.374 kaki, meskipun tidak ada bukti video, dan muncul keraguan apakah dia benar-benar berada di dalamnya. Terobosan besar Hughes dalam dunia roket terjadi ketika dia memanfaatkan teori konspirasi bumi datar pada tahun 2016. Meskipun dia sendiri bukan seorang penganut sejati, Hughes menyadari bahwa komunitas bumi datar bisa menjadi sumber pendanaan dan publisitas yang sempurna untuk roket-roketnya. Dengan menampilkan dirinya sebagai seorang pejuang yang akan terbang cukup tinggi untuk mengambil foto dan membuktikan bentuk cakram bumi, para penganut bumi datar pun memberinya banyak dukungan. Dengan dukungan mereka, Hughes dengan cepat mengumpulkan cukup uang untuk membangun roket baru. Namun mendapatkan izin peluncuran terbukti menjadi tantangan, karena Hughes menolak untuk mengurus izin yang diperlukan dari Bureau of Land Management. Setelah mengalami penundaan, peluncuran yang gagal, relokasi, dan sikap menantang terhadap pihak berwenang, Hughes akhirnya berhasil melakukan penerbangan di Gurun Mojave pada bulan Maret 2018. Roket tersebut mencapai ketinggian sekitar 1.875 kaki, hampir setinggi Freedom Tower di kota New York, sebelum Hughes mendarat dengan parasut kembali ke bumi dengan selamat. Meskipun dia selamat dari peluncuran, Hughes mengalami beberapa cedera, termasuk rasa sakit di punggungnya akibat gaya G yang intens. Dia diperiksa oleh petugas medis setelah mendarat dan kemudian menyadari bahwa dia telah mematahkan ruas tulang belakang L2. Pada akhirnya, Hughes membuktikan bahwa dia tidak mundur dari misinya, meskipun mendapat kritik dari banyak orang yang menyebut keyakinannya tentang bumi datar itu salah arah. Peluncuran itu sendiri menjadi tontonan media, disiarkan dengan dua komentator yang minum bir dan menenggak whisky. Video acara tersebut beredar luas di internet setelahnya. Didorong oleh pencapaian ini, impian tentang peluncuran Raccoon mulai menjadi kenyataan. Raccoon, dari kata roket dan balon, adalah roket penelitian berbahan bakar padat yang alih-alih langsung dinyalakan saat di tanah, pertama-tama dibawa ke atmosfer atas oleh balon berisi gas, kemudian dipisahkan dari balon dan dinyalakan. Hughes dan rekannya Waldo Stakes berencana menggabungkan balon udara ketinggian tinggi dan roket untuk mencapai batas luar angkasa. Jika berhasil, Hughes percaya dia akan menjadi orang paling nekat sepanjang masa. Tapi pertama-tama, dia membutuhkan lebih banyak publisitas dan pendanaan. Tujuan khusus Hughes adalah mencapai garis Kármán, tempat atmosfer bumi dan luar angkasa bertemu, 62 mil di atas permukaan tanah. Dari sana, Hughes mengklaim bahwa dia akan bisa melihat apakah bumi itu berbentuk cakram datar, seperti yang dia curigai, atau berbentuk bola. Roket bertenaga uap itu dilengkapi 3 pemanas yang akan menghasilkan cukup uap untuk mendorong si stuntman setidaknya 5.000 kaki ke udara. Dia berharap bisa mencapai kecepatan tertinggi hingga 425 mil per jam. Tujuan ini mengarah pada hari naas tanggal 22 Februari 2020, ketika Hughes melakukan peluncuran yang menjadi penerbangan terakhirnya. Dengan kru produksi yang merekam untuk serial Science Channel berjudul Homemade Astronauts, Hughes lepas landas dari gurun Barstow, California dengan roket baru. Ini seharusnya hanya menjadi langkah kecil namun dramatis lainnya menuju impian Raccoon. Tragisnya, ini menjadi langkah terakhir Hughes. Tak lama setelah mencapai ketinggian puncaknya, roket mulai mengalami kerusakan. Parasut yang seharusnya memperlambat penurunan dan memungkinkan Hughes mendarat dengan selamat terbuka terlalu dini, dan roket itu jatuh kembali ke bumi. Kecelakaan itu disaksikan oleh beberapa orang, termasuk jurnalis lepas Justin Chapman yang sedang menulis buku tentang Hughes.
Chapman menggambarkan kecelakaan itu sebagai sesuatu yang mengerikan. "Saya melihat roket itu lepas landas," kata Chapman. "Kelihatannya semuanya berjalan baik-baik saja. Tapi kemudian saya melihat parasut terbuka terlalu dini. Roket itu mulai berputar tak terkendali dan kemudian jatuh menabrak tanah. Ketika roket itu menukik dan dia tidak melepaskan 3 parasut lain yang ada di dalam roket, banyak orang berteriak dan mulai menangis." Chapman mengatakan kepada BuzzFeed News, "Semua orang terkejut ketika dia jatuh dan tidak tahu harus berbuat apa." Roket itu jatuh dalam hitungan detik, menukik langsung ke permukaan gurun dengan kecepatan 500 mil per jam. Hughes tewas seketika pada usia 64 tahun. Penyebab yang paling mungkin adalah parasut terbuka terlalu dini setelah roket bergesekan dengan tangga peluncuran. Meskipun Hughes nekat menolak saran untuk menambahkan pemicu parasut otomatis sebagai langkah pengaman. Menurut analisis lokasi kecelakaan dan hasil autopsi, para ahli meyakini Hughes mengalami trauma tumpul yang sangat parah di seluruh tubuhnya saat menghantam tanah. Kurangnya tindakan pencegahan peredam kejut serta kecepatan tinggi Hughes saat kecelakaan membuat luka-lukanya menjadi sangat parah. Kerusakan organ berat bersama dengan pendarahan internal fatal diidentifikasi sebagai salah satu penyebab kematian yang mungkin. Perdarahan di perut akibat organ yang pecah seperti hati dan limpa Hughes akan menyebabkan shock hipovolemik. Selain itu, patah tulang belakang dan kemungkinan terputusnya sumsum tulang belakang juga dicatat, dan hal ini akan berakibat fatal karena hilangnya fungsi dan kerusakan sistem saraf. Efek whiplash yang hebat pada tulang belakang dan leher saat kecelakaan sangat parah. Temuan lain adalah cedera kepala traumatis dan kemungkinan perdarahan otak. Hentakan mendadak akibat kecelakaan menyebabkan otak Hughes membentur bagian dalam tengkoraknya, yang dibuktikan dengan adanya patah tulang dan pembengkakan. Jenis cedera kepala tertutup seperti ini sering mengganggu fungsi otak dan bisa berakibat fatal. Singkatnya, para ahli sepakat bahwa kegagalan organ multisistem, trauma pada sistem saraf, dan kerusakan jaringan secara umum yang dialami akibat benturan dengan kecepatan sangat tinggi menyebabkan akhir tragis Hughes. Roket buatan sendiri dan kurangnya tindakan pengamanan yang memadai sangat berkontribusi pada parahnya cedera yang dialami Hughes. Terpukul oleh kecelakaan yang mengejutkan, sekelompok penonton berkumpul di lokasi peluncuran keesokan harinya, 23 Februari 2020. Mereka adalah para penggemar yang datang untuk menyaksikan peluncuran tersebut. Masing-masing menangis saat mereka memandang ke tempat di padang pasir di mana tragedi itu terjadi. Meskipun kondisi gurun yang keras, beberapa orang memutuskan untuk berjalan kaki menuju lokasi untuk melihat puing-puingnya, sebelum puing-puing itu dibawa untuk pemeriksaan. Pada tanggal 25 Februari, sebuah prosesi khidmat berlangsung di pemakaman Shiloh di Apple Valley, California. Sang pemberani yang sangat dicintai di beberapa kalangan dihormati oleh sekelompok kecil pelayat yang berkumpul di sekitar makamnya. Rekan kerjanya, Waldo Stakes, dan beberapa penggemar datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Meskipun Hughes hidup di luar arus utama, semangat beraninya telah menginspirasi banyak orang. Kematian Hughes adalah sebuah tragedi, tetapi juga menjadi pengingat akan bahaya dari kegiatan roket amatir. Hughes adalah seorang insinyur dan perakit yang terampil, tetapi dia bukan seorang astronot terlatih. Dia tidak tahu bagaimana roketnya akan bereaksi di atmosfer atas, dan dia tidak siap untuk kemungkinan terjadinya kerusakan. Dalam kematiannya, Hughes bergabung dengan jajaran para pemberani yang selama ini ia dambakan, meskipun tidak dengan cara yang ia bayangkan. Alih-alih menjadi stuntman terbesar sepanjang masa yang tak terbantahkan, Hughes justru menjadi kisah peringatan tentang tipisnya batas antara keberanian dan kecerobohan. Teori konspirasi radikalnya dan keinginannya untuk terkenal mengaburkan penilaian rasional, yang membuatnya mengambil risiko yang tidak masuk akal dengan alat-alat buatan sendiri. Namun, terlepas dari semua kekurangannya, teman-teman Hughes ingin semangat keberaniannya tetap dikenang. Kemampuan untuk bermimpi besar dan mengejar petualangan tetap hidup melalui orang-orang yang dia inspirasikan. Dengan berani mencoba hal yang mustahil, Hughes menunjukkan bahwa pencapaian luar biasa bisa diraih dengan cukup semangat dan kegigihan. Dia menjalani hidup dengan tancap gas hingga akhir hayatnya. Pada tahun 2021, kota Apple Valley memutuskan tanggal 3 Oktober, hari ulang tahun Hughes, sebagai Hari Mad Mike Hughes, untuk menghormati warisannya sebagai pemberani nekat. Sebuah patung peringatan didirikan di lokasi peluncuran roket, menjadi monumen pertama di kota itu yang didedikasikan untuk seorang stuntman. Tugu peringatan yang bermakna ini berdiri di dekat lokasi tempat Hughes melakukan peluncuran terakhirnya, menunjukkan dampak dari kehidupan eksentriknya. Meskipun keadaan kematiannya tragis, jiwa pemberani Mike Hughes terus menginspirasi mereka yang ingin menembus batas dan mencoba hal-hal yang tampaknya mustahil. Itulah kisah Mad Mike Hughes, seorang pemberani sejati yang menjalani hidupnya dengan penuh semangat hingga akhir hayatnya. Aksi-aksi beraninya tidak akan terlupakan.